Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Kak Yogi Kusprayogi atau akan kita panggil dengan Kak Yogi. Kemudian yang kami hormati Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Juga yang kami hormati seluruh manajemen SMPIT dan SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Kepala Sekolah SMPIT dan SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Juga yang kami hormati Ketua Komite dan seluruh jajarannya, serta para asatiz dan asatizah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kami yang sama-sama kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah hadirkan pada kesempatan kali ini adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dan senantiasa insya Allah ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, para asatidz dan juga anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dan akan membahas ya satu di antara tantangan barangkali ya di dunia remaja ya. Teman-teman ini masuk kategori remaja ya. Ikhwan dan akhwat yang SMP dan SMA ini sudah masuk kategori remaja. Yang tentu teman-teman ketahui bersama lah ya. Kita ketahui bersama bahwa remaja itu punya segudang tantangan gitu ya. Segudang problem, segudang masalah ya gitu ya. Segudang keinginan gitu ya. Dan diantaranya misalnya ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Kemudian apalagi ingin terlihat keren gitu ya. Walaupun terkadang gitu ya, ingin terlihat kerennya itu dengan cara yang tidak baik gitu ya. Misalnya ikut-ikutan ngomong yang kasar. Kemudian apalagi perbuatan bully gitu ya. Kemudian apalagi merendahkan sesama teman dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya, itu yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini, kajian kita pada kesempatan kali ini, sharing time pada kesempatan kali ini adalah tentang remaja limited edition ya. Remaja limited edition begitu ya. Yang mana limited edition ini teman-teman semuanya ya, kita pahami bersama bahwa bagaimana kemudian kita bisa menjadi remaja yang mahal gitu ya, remaja yang banyak dicari dan lain sebagainya. Dan tentu konotasi dicari ini adalah mengenai hal-hal yang positif. Dan ini akan kita kupas bersama-sama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di sekolah kita tercinta ini, yang insya Allah nanti akan memaparkan materinya kepada kita semua. Namun sebelum itu sama-sama kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan sama-sama menyimak sambutan dari Ketua Komite SMPIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Bustanil Arifin. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua, kawan-kawan semua, para asatidz, kita bersyukur atas nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang di siang hari ini untuk menghadiri acara sharing time dari Kak Yogi. Ya, beliau datang jauh-jauh dari Jogja ya. Makanya harus didengarkan dengan baik-baik. Kemudian saya ucapkan syukran jazakumullah khairan, terima kasih kepada LEPP Al Irsyad yang telah berkenan mempersilahkan kegiatan acara ini karena menyita waktu belajar kawan-kawan semua ya, adik-adik semua. Kepada para asatidz juga kepada para panitia yang telah berjuang keras mempersiapkan acara ini dari mungkin sekitar 2 bulan yang lalu gitu ya, para panitia yang ibu-ibu hebat, saya ucapkan jazakumullah khairan. Anak-anak semuanya, acara ini kalau saya baca judulnya gitu, saya mengingatkan kepada sebuah hadis gitu ya, sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di riwayat Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, gitu ya. Ada 7 kelompok atau 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi naungan saat padang mahsyar terik panasnya begitu hebat gitu kan. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama al-imamul adil, yang pertama imam yang adil, yang kedua, nah ini terkait dengan adik-adik semua ya. Calon-calon syabab, calon-calon pemuda. Jadi wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Jadi para pemuda, remaja yang beranjak dewasa menjadi pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adik-adik semua ini siswa, maka bentuk ibadah adik-adik sebagai siswanya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan mujahadah. Gitu ya, belajar mujahadah untuk mencari ilmu. Ya, salah satunya adalah acara siang hari ini adalah bagian dari tingkat kesungguhan adik-adik semua membuat resume gitu ya. Resume yang baik sebagai bentuk mendengarkan yang baik. Baik, kemudian barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan ini, yang dikomandani oleh Divisi Pengembangan Anak, Ibu Nunung dan kawan-kawan, dan beberapa divisi yang lain. Itu saja, ihris ala mayan fauk ya. Kalian harus bersemangat terhadap apa-apa yang memberikan manfaat bagi kalian. Ya, semangat futsal harus semangat, badminton semangat, belajar semangat, voli semangat, basket semangat. Semua yang bermanfaat harus semangat. Semangat manfaat bagi fisik kita, manfaat bagi otak kita, ya manfaat bagi hati kita, gitu ya. Itu harus bersemangat terhadap hal-hal yang baik. Itu saja. Kemudian jangan lupa senantiasa beristi'anah, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah wala ta'jaz. Jangan kalian malas, ya. Enggak boleh malas. Enggak boleh malas. Baik, itu saja. Oleh karenanya silakan selamat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kak Yogi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus untuk adik-adik semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan sama-sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komite SMP IT Al Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita akan masuk pada agenda yang kita tunggu-tunggu. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kami, rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan juga ikut mensupport dan mendukung terlaksananya acara pada kesempatan kali ini, yaitu terima kasih kami ucapkan kepada Samase Clothing, kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Cafe Selasih, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Cintami Seluler. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Mari Ngopi, lalu MPS Multi Platform System, dan juga Bakso Dono Ribbon, dan juga Lezat Sehat Homemade Ice Cream dan Latte ya.
Terima kasih teriring doa, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga supportnya, dukungannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada sesi inti yaitu pemaparan. Tapi sebelumnya tentu tidak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu dengan Kak Yogi ya, yang insya Allah akan menyampaikan materinya. Saya sebutkan dan saya bacakan dulu CV beliau. Nama Yogi Kusprayogi, MPSI. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 4 Januari 1993. Status menikah, memiliki 3 anak perempuan. Domisili Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian riwayat pendidikan, TK Aisyah Sorong, SD Inpres 43 Sorong, kemudian SMP Negeri 3 Sorong, dan juga SMA Negeri 1 Majalengka. Ya. Lalu mengambil S1 Psikologi di Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan studi S2-nya di Universitas Islam Indonesia, jurusan pendidikan profesi psikologi. Pendidikan non formal beliau tempuh di pendidikan agama Ma'had Ibnu Katsir Yogyakarta. Kemudian kesibukan dan juga aktivitas dalam dunia anak. Kesibukan beliau adalah belajar, kemudian praktisi psikolog klinis, trainer, penulis dan peneliti. Kemudian aktif di psikolog klinis, lalu founder Usamah Edu dan juga aktif di Yayasan Anak Muslim Ceria. Teman-teman semuanya, kita akan panggilkan Kak Yogi, tapi sebelumnya lagi kami ingatkan ya, usah diingatin buat teman-teman semuanya, untuk satu, meniatkan ikhlas mengikuti kajian ini, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu menyimak dengan fokus dan tidak mengobrol dengan temannya, lalu mencatat kajian atau membuat resum, lalu ikut berpartisipasi secara interaktif. Jadi nanti kalau Kak Yoginya bertanya dan lain sebagainya, boleh langsung direspon dengan cara mengangkat tangan, nanti akan diberi mikrofonnya, ya akan diberi mic-nya, lalu silakan disampaikan. Jadi nanti disampaikan kembali adalah akan ada hadiah untuk 7 ikhwan penanya ataupun yang berinteraksi langsung, 7 penanya awal, kemudian 7 juga untuk akhwat. Jadi ikhwan 7, yang akhwat 7 ya. Setelah itu nanti resumnya akan dikumpulkan, nanti akan ada 2 resum terbaik dari SMP Ikhwan dan juga 2 resum terbaik dari SMP Akhwat, dan 1 resum terbaik akan dipilih dari SMA Ikhwan atau Akhwat. Ya, jadi silahkan ditulis sebagus mungkin, sebaik mungkin, resumnya semaksimal mungkin. Oke. Nanti akan ada door prize yang spesial untuk resum-resum terbaik yang akan dibagikan insya Allah hari Senin mendatang ya. Oke, kita akan langsung panggilkan ya. Kita akan langsung panggilkan pemateri kita yang insya Allah akan membahas tentang remaja limited edition, yaitu kita sambut dengan meriah Kak Yogi Kusprayogi. Ya, silakan boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dari satu waktu ke waktu yang lain kita telah beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lain. Maka sudah seharusnya bersyukur, karena tidak mampu kita bertahan dalam sedetik pun melainkan dengan nikmat Allah.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, ini teman-teman biasanya kalau hari Kamis jam belajarnya sampai jam berapa? Sampai jam 4, jam 5. Nah, kalau kita ada talk show seperti ini, kajian seperti ini, pulangnya jam berapa berarti? Tetap jam 4 ya. Kirain jadi lebih cepat ini ya. Masya Allah, kan kalau pulangnya lebih cepat Kak Yogi jadi diharap-harapkan gitu ya. Masya Allah teman-teman semua, terima kasih kepada para asatidah sekalian yang sudah mempersiapkan dan membersamai ananda tercinta kita teman-teman semua. Terima kasih kepada ayah bunda dan juga tim komite yang sudah tentunya ya dengan usaha upayanya ya segala hal yang baiknya sehingga terselenggara kegiatan di siang hari ini. Ya, terutama tadi ada Pak Asep sudah memberikan nasihat kepada kita ya teman-teman ya. Bahwasanya pemuda itu adalah masa di mana masa yang terbaik yang kita miliki. Di antaranya Allah dan Rasulnya memuji keberadaan pemuda. Ya, tadi ya mendapatkan naungan di hari yang mana kita tidak mendapatkan naungan. Siapa mereka di antara 7 golongan ini? Wasyabun ya, seorang pemuda, bayangkan, syabab. Pemuda ini yang nantinya insya Allah mendapatkan naungan. Pemuda yang seperti apa? Yang tentunya dia taat kepada Allah. Nah sejak muda sudah taat kepada Allah ini luar biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua terutama teman-teman yang masih muda-muda ini termasuk ya minimal salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Taib ya. Ya alhamdulillah senang sekali Kak Yogi bisa hadir di tengah teman-teman semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan sehingga bisa belajar, sharing bersama. Dan teman-teman yang ikhwan, teman-teman yang akhwat semoga sehat semua. Teman-teman sehat kan fisiknya? Sehat. Hatinya sehat nggak? Hah? Sehat nggak hatinya? Oh sehat, nggak ada yang sakit hati gitu ya? Nggak ada. Nggak ada yang galau hatinya, nggak ada? Misalnya galau gara-gara pantun ubur-ubur ikan lele. Enggak ya? Jangan galau le gitu ya. Masya Allah. Iya teman-teman semua, mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas sehingga duduknya teman-teman di majelis ini mudah-mudahan duduknya orang-orang yang diberkahi karena memang meniatkan kebaikan-kebaikan karena Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang meniatkan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka yang dia dapatkan adalah Allah dan Rasulnya insya Allah ya. Nah, dan judul kita hari ini adalah Remaja Limited Edition ini. Maksudnya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada hadiahnya enggak nih Ustadz? Kita Ada, kasih Ustadz. hadiah nih Ada. buat yang bisa jawab. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi boleh. Yang akhwat silakan, teman-teman yang akhwat. Silakan angkat tangan. Gimana? Bisa diulangi maaf? Masya Allah, remaja yang jarang ditemui di zaman sekarang, langka. Ini remaja apa makhluk yang udah mau punah ini ya? Boleh kita kembali asing gitu ya. Oke,
Ada lagi yang lain yang ikhwan? Silakan. Wah, ini siapa ini? Masya Allah ya. Wah. Silakan. Wah, kok sama ini jawabannya ya? Ah. Apakah ini yang disebut chemistry? Wah. Itu aja jawabannya, Mas? Ya? Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi, yang ikhwan atau yang akhwat? Oh, ikhwan, silakan. Berbeda. Contohnya gimana, Mas? Oh, iya, hard selling ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Mas. Betul, terima kasih, barakallahu fiik ya. Remaja limited edition, remaja yang nggak biasa, remaja yang nggak umumnya dijumpai begitu saja. Karena hari ini banyak di kalangan kita para pemuda-pemudi, idolanya adalah tokoh-tokoh yang nggak baik. Contohnya siapa? Ya, banyak lah ya, kita nggak usah sebutin karena ini di syuting nanti Kak Yogi undang-undang ITE gitu ya. Banyak pokoknya ya. Ya, banyak tokoh-tokoh yang kemudian mengajarkan kita ya untuk apa? Untuk punya filosofi hidup ala-ala Sokrates gitu kan ya. Hidup itu pakai filosofi Sokrates gitu ya. Apa namanya? Filosofi apa namanya? Apa namanya? Hidupnya pakai apa? Faham apa namanya? Ada kan istilahnya? Apa kayaknya kok lupa ya? Stoik ya, stoicism. Kemudian ada lagi yang memberikan kita wawasan, alah semua agama tuh sama aja. Sama aja semua agama mah gitu ya. Ini mah tergantung individunya masing-masing. Udahlah, gak usah menonjolkan identitas agama. Yang ditonjolkan itu adalah persatuan dan kesatuan. Seolah-olah bagus dan benar. Tapi coba lihat, akhirnya apa ujung-ujungnya? Kamu gak usah pakai jilbab besar-besar, wahai wanita, ngapain? Itu gak menjamin kebaikan kamu kok. Yang ikhwan, yang laki-laki ngapain? Jenggot-jenggotan, ya? Ngapain? Pakai celana panjang, celana pendek aja. Gak usah jenggotan, gak usah nunjukin identitas agama lah. Yang penting baik gitu. Enggak, ini syubhat teman-teman. Kita seorang muslim itu harus menunjukkan perbedaan dengan orang yang tidak muslim. Karena ada orang yang namanya muslim tapi nilai-nilainya tidak muslim. Ya, teman-teman kenal lah gitu ya. Maka teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi syubhat. Udahlah, nanti itu kita nggak perlulah menikah kalau sudah besar. Yang penting suka sama suka, hidup bareng aja. Ya, ngapain kita nikah, capek punya anak, ngurus, hidup bareng. FWB aja lah. Ada yang tahu apa tuh FWB? Friend with benefit. Wah, memang berpengalaman. Kasih hadiah nih Ustadz ya. Enggak, wawasannya luas, bagus. Iya. Sapu ya. Wawasannya luas, Masya Allah. Friend with benefit itu adalah seseorang yang ya dia berteman
Atau ketemu baru sekali, nanti bisa tidur bareng, tinggal bareng, habis itu besok pisah lagi gitu loh. Itu lagi ngetren di kalangan pemuda sekarang. Gak usah nikah gitu loh. Ada lagi faham-faham, alah kita tuh hidup itu yang penting kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia. Kalau ada orang yang dia itu suka sesama jenis gitu kan, nah, laki-laki suka sama laki misalnya gitu ya, perempuan suka sama perempuan, udah nggak usah dihakimi. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya ramah, yang penting orangnya bagus. Ini syubhat lagi. Lama-lama kita seorang muslim itu nggak bangga dengan muslimnya, dengan agamanya. Kita seorang muslim lama-lama kehilangan identitasnya. Dan yang paling parah, lama-lama kita seorang muslim itu kehilangan tujuan hidup kita. Jadi lalai dengan dunia. Jadi menjunjung seolah-olah menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman, tapi itu hanya kamuflase. Tujuan utamanya menjauhkan kita dari akidah yang lurus, tauhid yang kokoh. Ini jadi jauh. Nah, itu tujuannya orang-orang sekuler, orang-orang liberal, itu tujuannya itu teman-teman. Maka pemuda limited edition itu yang gak ikut arus tadi. Dia menolak keras LGBT. Dia menolak keras ya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Dia taat kepada Allah, belajar sungguh-sungguh, beramal dengan amal terbaiknya. Maka inilah pemuda yang diharapkan dalam Islam. Menjadi pembeda di tengah-tengah keumuman orang-orang yang berbuat fasik, berbuat nggak benar, berbuat buruk teman-teman. Itu maksudnya pemuda limited edition. Kalau teman-teman kira-kira di Instagram di DM sama perempuan yang ikhwan kira-kira? Assalamualaikum. Gitu ya. Hai, apa kabar? Gimana kira-kira perasaan kita? Dilihat dari picture-nya, wah cakep nih gitu. Gimana kira-kira? Gas ya? Gas kan ya? Oke. Pemuda limited edition nggak begitu, ya. Nah gimana kita akan lihat. Jangan sampai menjadi seorang muslim kita kehilangan tujuan hidup kita yang utama. Karena misi dari datangnya orang-orang yang sekuler dan sebagainya mendatangkan syubhat, hal-hal yang samar-samar, hal-hal yang dianggap benar padahal enggak benar. Sehingga seorang muslim itu bisa nanti jauh dari tujuan utamanya. Kira-kira tujuan utama seorang muslim apa teman-teman? Ada yang bilang sholat, yang lain? Beribadah. Coba siapa yang tahu apa salah satu dalilnya bahwa tujuan kita untuk beribadah? Yang tahu dapat hadiah Ustadz ya? Silakan boleh angkat tangan yang mau jawab. Ikhwan atau Ahwat ya? Ahwat ada? Ah, Fadol silakan. Silakan teman-teman yang akhwat. Quran surat Az-Zariyat yang ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bener nggak ikhwan? Masya Allah. Ternyata yang ikhwan ini tahu Ustaz, cuman tawadu aja mereka ya. Ya betul Kak, Masya Allah, barakallahu fiik ya, ahsanti. Surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan hidup utama kita loh. Dan jangan sampai pemuda limited edition ini lupa dengan tujuan hidupnya. Sehingga dia terlena dengan pergaulan yang bebas,
terlena dengan nongkrong-nongkrong dengan temannya larut malam, dengar suara adzan diabaikan. Dia nggak semangat lagi membuka mushaf Al-Qur'annya. Dia nggak semangat lagi untuk berbuat baik sama orang tuanya. Bahkan banyak hari ini pemuda yang kalau dihadapkan dengan bapak ibunya, dia malas ngobrol, malas cerita. Bahkan kalau diperintahkan terhadap sesuatu menentang. Ada yang seperti itu kira-kira? Ada nggak yang orang kayak gitu? Ada. Banyak nggak? Oh banyak. Ada orangnya di sini? Oh, ada ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, yang pertama kali harus diingatkan dan selalu diingatkan adalah tujuan hidup kita seorang pemuda atau seorang muslim, yaitu beribadah. Itu kaidah yang pertama. Jangan lupa kita ini siapa dan tujuan kita ini apa. Siapa kita? Indonesia. Bukan itu ya. Kita ini seorang muslim dan seharusnya ibadah. Tujuannya itu. Maka kalau tujuannya ibadah, sebagaimana yang para ulama kita sampaikan, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, atau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang apa? Segala sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang batin, ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Ubudiyah. Jadi, apa itu ibadah? Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak atau batin. Kalau yang nampak apa? Salat kita, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Mungkin berdoa mengangkat kedua tangan, ya. Kalau yang tidak nampak apa? Berzikir, ya, berdoa juga, apa lagi? Puasa itu nampak enggak? Ya. Kadang puasa itu enggak nampak itu. Ya. Hanya kita ya dan Allah yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Maka teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, tujuan hidup seorang muslim terutama pemuda adalah ibadah. Dan ada spesialnya tadi, kalau kita sejak muda, sejak remaja beribadah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita bisa masuk ke dalam salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Tadi disampaikan oleh Pak Asep, Masya Allah. Itu manfaatnya. Nanti kita bahas yang seru-seru di tengah-tengah, tenang aja ya. Jadi yang awal nih nggak apa-apa lah, kita gas dulu ya. Udah makan kan? Udah. Ada yang belum? Kan dapat makan siang gratis kan? Oh, belum ya? Oh, belum. Taib ya. belum makan siang gratis ya Ustaz ya? Belum ya? Belum ya? Oh, belum. Kan belum semua, nanti di akhir 2025 insya Allah semua. Dan gak boleh mencela makanan ya. Ya. Kalau ndak suka nggak usah dimakan aja, nggak usah diviralkan ya. Ya nanti malah dituntut nanti ya. Baik. Berikutnya teman-teman semua, seorang pemuda harusnya memperindah dirinya dengan amal-amal ketaatan di saat orang lain bermudah-mudahan melakukan hal-hal yang buruk atau bermaksiat. Kira-kira menurut teman-teman mudah nggak sih? Di mana orang-orang bebas goyang TikTok, kita nggak boleh. Di mana orang-orang bebas pacaran, kita nggak boleh. Bentar. Kok ngomong pacaran pada huha-huha ini?
Bentar, emang teman-teman udah ngerti apa itu pacaran? Bentar. Teman-teman udah tertarik sama lawan jenis emang? Oke, enggak. Berarti tertariknya sesama jenis? Gimana sih ini? Oke, kita ulangi pertanyaannya. Teman-teman sudah tertarik dengan lawan jenis? Nah, gitu dong. Yang akhwat sudah? Oh, sudah. Sama loh ya, tertarik dengan lawan jenis. Normal nggak kira-kira? Secara psikologis, di umur 12 tahun ke atas, ketika kita tertarik dengan lawan jenis itu hal yang normal. Menunjukkan kinerja hormon, diantaranya laki-laki testosteronnya yang lebih dominan, ya, dan perempuan dengan hormon apa perempuan? Estrogen atau progesteronnya? Ya, keduanya dominan ya kalau perempuan. Sehingga dominasi hormon ini itu mempengaruhi yang namanya sex attraction, ketertarikan seksual. Dan ini ketertarikan seksual itu tidak sama dengan yang namanya cinta. Jadi kalau ada yang bilang, aku tuh cinta sama kamu, hari ini kayak gitu ya. Bapak kamu penjual tomat ya, kok bisa I love you tomat? Ini sudah jelas penipu ini teman-teman. Karena di usia ini bukan cinta itu namanya, tapi sex attraction, ketertarikan seksual yang hasil akhirnya adalah terpenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi bukan kebutuhan cinta yang dipenuhi. Makanya kalau ada orang bilang gini, aku tuh pacaran biar semangat sekolahnya Kak Yogi. Aku tuh pacaran biar semakin semangat ibadahnya Kak Yogi. Aku tuh pacarannya Islami Kak, yakin deh gitu. Bentar, pacaran Islami emang ada? Ada. Gimana varian pacaran Islami itu gimana variannya? Oh bentar, nggak ada sentuhan. Oke, apa lagi? Ngingetin sholat, apa lagi? Bentar, yang ikhwan bentar dulu. Yang akhwat, emangnya ada pacaran Islami? Kok suaranya nggak jelas ya? Apa? Coba yang ikhwan tenang dulu. Shhh. Apa yang akhwat? Pacaran habis nikah. Oh, Masya Allah ya. Ini baru benar. Pacaran oh Islami itu kalau belum nikah ya belum Islami. Kelihatan kan yang ngebet siapa sekarang kan? Ikhwan apa akhwat? Oke, kita tenang dulu ya. Pacaran itu nggak ada yang Islami. Kenapa Kak? Nih, Islam ya, ini diantara maknanya, kalau dari kata asal katanya kan ya ini kan selamat ya, rasa aman. Tapi diantara makna yang dijelaskan para ulama, ini suatu ini kebaikan, ini agama, ini the way of life, jalan hidup. Sehingga Islam ya, aslama yuslimu itu ya, itu maknanya adalah sebuah hal yang baik, yang utama, karena ini berkaitan dengan agama kita. Kebaikan dan keutamaan. Dan orang yang selamat ini kenapa disebut selamat? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia bertakwa. Lalu kata Islam disandingkan dengan pacaran.
Pacaran yang ternyata aktivitas yang Allah tidak suka, Allah membencinya. Sesuatu yang buruk karena bisa mengantarkan kita pada zina, benar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu hari beliau ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Siapa? Beliau bertanya, ya Rasulullah anil birri wal ithmi. Wahai Rasulullah, apa itu kebaikan dan dosa? Maka Nabi SAW menjawab, faqala al-bir husnul khuluq. Wal ithmu mahakka fi sadrik wa karihta ayat tali alaihin nas. Kebaikan al-biru itu adalah akhlak yang baik. Semua bentuk akhlak yang baik, semisal sabar, ya, dia ikhlas orangnya, dia tawadu orangnya, itu adalah kebaikan. Sementara dosa adalah sesuatu yang bikin dada manusia sesak dan dia nggak pengen orang lain mengetahuinya. Maka barang siapa atau siapapun manusianya yang berbuat keburukan, kejelekan, perbuatan dosa, sampai kapanpun hatinya, jiwanya tidak akan tenang. Maka bagaimana mungkin seseorang yang dia melakukan keburukan yaitu pacaran, terus berharap mendapatkan ketenangan. Saya mau pacaran biar saya itu bisa tenang belajarnya. Ya enggak mungkin. Saya mau pacaran biar semangat ibadahnya. Ya enggak mungkin. Karena konsep perbuatan dosa tadi, keburukan itu bikin dada manusia sesak. Yang mengatakan itu adalah manusia yang disayangi, dicintai oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Dalam psikologi ada yang namanya moral anxiety. Kecemasan moral. Jadi ada 3 jenis kecemasan dalam ilmu kesehatan jiwa. Yang pertama itu adalah kecemasan normal atau realistic anxiety. Itu kalau kita mau ujian cemas normal. Mau masuk perguruan tinggi nanti cemas normal. Ya, mau setoran hafalan cemas normal. Ya. Yang kedua, ada yang namanya neurotic anxiety, kecemasan neurotik. Ini yang enggak bagus, kecemasan yang enggak baik dan enggak realistis. Contohnya apa Kak Yogi? Contohnya, aduh nanti kalau saya ujian enggak pakai baju, enggak pakai pulpen merah, nanti nilainya jelek. Ini sudah cemas ya, tatoyur pula dia gitu kan ya, gitu ya, tambah-tambah lagi dia. Aduh, ini kalau sekolah nanti di jalan ketabrak mobil gimana ya? Aduh, nanti kalau ke sekolah teman-teman gak suka sama saya gimana ya? Teman-teman iri sama saya gimana ya? Itu adalah kecemasan yang neurotik, dia gak pernah membuktikannya. Dan itu hanya ada di anggapan-anggapan dia saja. Nanti gangguan kecemasan lama-lama. Lalu yang ketiga ada kecemasan moral. Di mana kecemasan moral ini, kata para ahli teori kepribadian, seseorang yang melanggar nilai-nilai dan norma, kebaikan dan kepantasan, kalau dilanggar, sekolah dia bolos misalnya, harusnya ngerjain PR dia nggak ngerjain misalnya, itu akan muncul rasa cemas, termasuk melanggar aturan yang Allah dan Rasulnya buat, akan muncul yang namanya rasa cemas. Makanya nyambung apa yang disampaikan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, orang yang berbuat dosa dadanya akan sesak, enggak nyaman, diteliti hari ini dalam ilmu psikologi, bener loh. Orang yang melanggar aturan, berbuat dosa, berbuat kesalahan, jiwanya enggak akan pernah tenang. Bahkan ada sampai dibikin buku, dibikin film itu dulu. Waktu kayak kuliah itu kan, di kuliah psikologi itu salah satu aktivitasnya nonton film psikologi. Ada sampai orang itu gangguan jiwa, sampai gila, gara-gara dia melakukan sebuah kesalahan yang dia sesali seumur hidupnya dan dia nggak tenang. Jadi gangguan kecemasan sampai halusinasi, sampai mengalami skizofrenia. Apa? Apa itu? Gangguan jiwa, ODGJ.
Itu teman-teman. Itu sampai segitunya gara-gara dia pernah nabrak orang terus dia kabur. Orangnya meninggal. Jadi perbuatan dosa, perbuatan salah itu sampai kapanpun meskipun dia sudah biasa melakukannya, meskipun hatinya udah hitam gitu ya, tapi tetap itu nggak nyaman di hatinya. Penipu sekalipun, itu kalau udah sering menipu sekalipun, tetap hatinya nggak nyaman. Makanya ada alat namanya lie detector. Itu untuk mengukur rasa nggak nyamannya orang yang menipu atau berbohong. Diukurnya dari denyut jantung dan sebagainya. Ini pakai ilmu psikologi, ya, ilmu fisika dan sebagainya, ya, masya Allah. Jadi bisa diketahui orang yang berbohong. Nah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau melihat fakta tadi, mungkin enggak orang yang pacaran dapat ketenangan jiwanya? Enggak mungkin. Jadi kalau yang bilang pacaran bikin tenang, bikin nyaman, itu mohon maaf, itu omong kosong. Enggak bisa. Karena terbukti dalam Islam, lalu dibuktikan dalam ilmu psikologi, enggak mungkin. Belum lagi nanti pacarnya drama gitu ya. Manggilnya harus Abi Umi gitu kan. Iya gitu kan. Sebelum tidur harus telepon dulu, call dulu, sleep call ya kan. Ada yang kayak gitu ada. Ada ya. Orangnya hadir di sini. Hadir. Ya. Kamu duluan yang tutup. Enggak, kamu duluan. Kamu duluan aja gitu terus sampai subuh ya kan. Sebelum tidur, pap dong gitu kan. Hele-hele, pap segala macam ya. Mana yang tadinya pacaran Islami? Awalnya iya mungkin jangan lupa ya sholat tahajudnya. Wah. Tapi ngirimnya jam 2 siang gitu kan. Jangan lupa ya sholat duhanya, jangan lupa ya sholat wajibnya. Sudah maghrib, jangan lupa sholat. Awalnya kayak gitu. Lama-lama pacaran 6 bulan, setahun, itu udah gak kayak gitu lagi. Pap dong, lagi ngapain gitu kan. Papnya pakai kerudung masih. Lama-lama nanti papnya suruh buka kerudung. Habis pap begitu video call dong. Makanya sekarang ada istilah sex call. Ya, ada itu ya. Ada yang mohon maaf, dia video call sambil tanpa busana. Ya awalnya itu berlindung di balik kata pacaran yang memotivasi, pacaran yang bikin happy, pacaran bikin tenang, pacaran Islami, enggak ada. Itu hanya manipulasi saja. KIG sekarang jelaskan data dan fakta. Laki-laki atau perempuan, mana yang lebih menginisiasi pacaran? Bentar. Kata laki-laki perempuan. Oh, enggak terima itu ya. Jelas. Kata perempuan laki-laki. Sekarang kita lihat data aja. Menurut data dan fakta dari kesehatan jiwa, dari WHO juga, ternyata yang menginisiasi dan kecenderungannya tinggi untuk pacaran itu laki-laki. Bentar dulu, belum selesai. Tapi yang lebih ekspresif itu perempuan. Iya, oke. Udah ya, imbang ya, berarti imbang ya. Oke, tenang semuanya. Shh. Buktinya yang lebih ekspresif untuk menyatakan, ngirim surat, DM duluan, itu perempuan. Loh, nggak percaya? Coba kita tanya kepada ustadz-ustadz kita ini kan. Ya, Pak Asep juga gitu kan. Ustadz Irfan juga. Kayaknya Ustadz Irfan dulu paling banyak dapat surat di tasnya deh kayaknya dulu ya. Iya ya. Kalau dulu suratnya kayak gini teman-teman.
suratnya biasa taruh di laci atau di dalam tas. Itu waktu SD atau SMP. Pas dibuka di rumah, ada pantunnya. Pantunnya biasanya gini, Bandung dulu baru Jakarta. Senyum dulu baru dibaca. Nah, ini ustadz-ustadz yang senyum pengalaman ya. Iya. 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 Masya Allah ya. Biasanya nanti diakhirin, ada akhirnya gitu. Di akhirnya ada gitu ya. 1.2 koma. Fulanah cantik, misalnya Abdul yang punya. Gitu ya. Iya kan? Kalau sekarang mungkin gombalannya lebih expert lagi gitu ya mungkin sekarang ya. Iya. Gimana sekarang gombalannya? Ya. Oke ya. Gombalannya udah banyak-banyak sekarang ya gitu ya. Ya macam-macam lah, gombalan-gombalan ala tahsin gitu kan, gombalan-gombalan ala-ala nahwu sekarang Ustaz ya. Oke, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun pacaran tidak akan bikin manusia bahagia kalau dia dilakukan sebelum nikah. Gak akan. Yang namanya keburukan, melanggar aturan, perbuatan dosa sampai kapanpun kaidahnya tidak akan bikin jiwa, hati, dada manusia itu tenang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh WHO, World Health Organization, tahun 2022, ini kalau kayaknya nggak salah ingat ya, 22 apa 23, angka bunuh diri di dunia itu meningkat. Angka bunuh diri di dunia meningkat. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, angka bunuh diri menurut WHO, ini Badan Kesehatan Dunia, meningkat sebanyak 60%. Tinggi sekali. Dan data terbaru 2023 kemarin, 2023 itu ada 720.000 kasus bunuh diri di dunia. Dan kalau nggak salah data 2024 tuh lebih dari 800.000 kasus. Meningkat dari sebelumnya 720.000. Bunuh diri loh ya. Sehingga ditetapkan oleh WHO bahwa bunuh diri, depresi dan bunuh diri itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Maaf, ulangi, pembunuh nomor 2 di dunia bagi usia 15 sampai 29 tahun. Satunya kardiovaskular tetap ya. Itu sakit jantung, ya, penyumbatan pembuluh darah, yang sistem peredaran darah. Lalu ditelitilah. Kira-kira menurut teman-teman dari angka bunuh diri yang banyak itu, laki-laki atau perempuan yang lebih rentan itu perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Oke, bentar. Kita minta jawaban yang lebih valid. Untuk yang akhwat, yang lebih rentan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini versi akhwat. Yang ikhwan, laki-laki atau perempuan? Perempuan? Oke. Baik. Jawabannya adalah yang rentan terhadap bunuh diri, yang paling banyak bunuh diri, itu adalah laki-laki. Itu fakta, bisa dicek, silakan dicek. Tiap tahun juga hasilnya sama, laki-laki lebih banyak. Oke, kita tenang lagi, siap? Muncul pertanyaan, kenapa Kak Yogi? Kenapa laki-laki lebih besar angka bunuh dirinya? Jawabannya adalah karena laki-laki tidak bercerita. Laki-laki nggak bercerita, tiba-tiba dirawat di UGD gitu kan.
Nggak bercerita tiba-tiba masuk RSJ kan gitu kan. Jadi bercerita itu bagus apa enggak? Bagus, karena Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki yang bercerita. Coba bayangkan dulu ketika peristiwa turunnya wahyu pertama. Surat apa? Al-Alaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan siapa? Malaikat Jibril. Ditampakkan wujudnya. Nabi ketakutan, keringat dingin, gemeteran. Pulang ke rumahnya ketemu istrinya yang pertama, siapa namanya? Khadijah. Nabi gemeteran, langsung dirawat oleh Khadijah, disuruh tidur, diselimuti, Masya Allah. Tapi di kemudian hari setelah tenang, Nabi bercerita apa yang dia alami. Andai saja Nabi Muhammad menganut faham laki-laki masa kini gitu ya, tidak bercerita, maka sirah nabawiyah beda ceritanya itu nanti. Kan bercerita, Masya Allah. Sehingga Khadijah ini termasuk yang pertama paling awal memeluk agama Islam. Kemudian mendukung agama Islam, bercerita. Maka laki-laki pun bercerita tidak ada masalah. Tapi berceritanya ke orang yang tepat. Pertama curhat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah boleh. Tapi jangan kepada makhluk berkeluh kesah. Tapi kalau kita cerita untuk minta dapat nasihat ke manusia boleh enggak? Boleh. Bercerita karena kita punya masalah, harus diselesaikan masalahnya kepada yang punya ahli atau punya kemampuan boleh? Boleh, ke ustadz, ke guru kita yang punya ilmu, ke psikolog, ke psikiater, itu boleh, bukan berkeluh kesah maksudnya. Laki-laki berceritalah. Jangan dipendam semuanya sendirian. Karena enggak bagus memendam semua sendirian. Cerita kepada Allah, curhat kepada Allah. Kalau sudah terurai, baru cerita ke orang tua, minta nasihat, minta saran, ini bagus banget. Ya, jangan tertutup pada orang tua kita. Nanti kalau sudah menikah, cerita sama istrinya. Jangan dianggurin istrinya, diajak cerita. Istri juga didengerin ceritanya gitu. Laki-laki bercerita. Ini gara-gara prinsip pria sejati nggak bercerita, jadi jarang dengerin istri cerita juga itu, timbal baliknya itu. Dengerin cerita. Oke, kita lanjut. Diteliti lebih lanjut, ternyata kasus depresi itu penyebab utamanya di Indonesia. Ini diteliti oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan kemudian dilanjutkan oleh ahli-ahli di bidang kesehatan mental dari UGM dan UNER, ada risetnya. Teman-teman tahu nggak penyebab utama orang bunuh diri apa? Apa? Ya, kenapa depresi? Oke. Jawabannya karena masalah cinta. Oh, berarti gara-gara pacaran Kak Yogi. Bentar dulu. Kalau ada psikolog ngomong masalah cinta, itu bukan berarti gara-gara diputusin cinta langsung bunuh diri, enggak. Tapi ada kebutuhan dasar manusia yaitu cinta yang tidak terpenuhi, yang harusnya dia penuhi ketika dia itu menjadi anak-anak, dia penuhi dari ibu bapaknya, dia dekat sama ibu bapaknya, dia ngobrolnya santai, nyaman, saling mengungkapkan cinta sama ibu bapaknya, maka terpenuhi kebutuhan cinta itu, dia nggak akan merasa kekurangan cinta apalagi pacaran. Karena hari ini banyak remaja yang menganggap bahwa pacaran itu memenuhi kebutuhan cinta. Salah, pacaran itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan syahwatnya. Enggak cinta, makanya banyak orang yang pacaran kecewa. Apalagi kalau sudah dihianati dan diputuskan oleh pacarnya. Jadi ketika diputuskan, masalah utamanya bukan diputuskan itu. Karena banyak orang di luar sana yang juga diputuskan tapi enggak bunuh diri. Tapi kenapa ketika dia diputuskan dia bunuh diri? Karena kekurangan cinta yang besar dalam dirinya. Pertanyaannya sekarang ke teman-teman yang ikhwan dulu, siapa yang tadi pagi sudah bilang cinta sama ayah ibunya ada? Masya Allah. Oke, turunkan tangannya. Yang ikhwan, gimana cara bilang cintanya? Love you gitu ya. Sayang sama mami papi, oke bagus. Shhh.
Yang akhwat sekarang. Yang akhwat, siapa yang tadi pagi sudah mengucapkan cinta ke orang tua? Masya Allah. Gimana cara mengucapkannya? Ah. Oh gitu, Masya Allah ya. Nah ini baru pemuda limited edition. Selain orang itu dia amalnya soleh, selain ilmu agamanya bagus, ternyata pemuda atau remaja limited edition itu mampu memenuhi kebutuhan cintanya. Bukan mencari ngemis-ngemis di luar sana, enggak. Dia mampu memenuhinya, mandiri. Dia tahu orang tuanya itu sumber cinta, dia dekat sama orang tuanya. Tadi yang perempuan bilangnya juga sama ternyata ya, love you gitu ya. Kirain sarang heyo gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya. Setelah kita tahu tujuan hidup kita, yaitu bertakwa kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita, maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, teman-teman semua, apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hijat lahud dunya. Barang siapa, ya kata Nabi SAW, barang siapa man asbaha minkum, ya di antara kalian mendapatkan apa? Aminan fi sirbihi, rasa aman di rumahnya. Yang pertama apa? Rasa aman. Yang kedua apa? Seseorang mendapatkan kesehatan badannya sehat. Dan yang ketiga, dia mendapatkan makanan pokok yang cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia itu terkumpul untuk dirinya. Bahagia dia. Ini hadis yang unik, yang memiliki makna mendalam kalau kita pelajari teman-teman. Sebagai seorang pemuda, ini bagus untuk jadi pegangan hidup kita. Untuk evaluasi hidup kita. Ternyata kunci kebahagiaan yang sederhana telah disampaikan dalam Islam. Ada 3 ciri orang yang bahagia dalam hadis ini. Yang pertama apa? Rasa aman. Yang kedua, badan yang sehat. Yang ketiga, makanan yang cukup untuk hari itu. Masya Allah. Kadang orang harus punya uang sekian miliar baru bahagia. Kadang orang harus naik mobil paling mahal untuk bahagia. Kadang seseorang dia harus punya rumah yang mewah dan megah harus bahagia. Atau punya kedudukan dan jabatan yang keren baru bahagia. Tapi ternyata kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, 3 hal ini bisa membuat hidup kita jadi puas. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah ya. Yang pertama kita bahas aminan fi sirbihi, rasa aman di rumahnya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud rasa aman. Rasa aman itu adalah seseorang memiliki kenyamanan, tentram jiwanya. Yang dia dapatkan dari 1. Ini sumber rasa aman. Yang pertama adalah dia memenuhi hak-hak tubuhnya atau dirinya. Ya, dia memenuhi hak-hak tubuhnya. Yang kedua, dia memenuhi hak keluarganya. Dan yang ketiga, dia memenuhi hak orang-orang di sekelilingnya atau masyarakatnya. Yang pertama apa teman-teman? Hak untuk dirinya. Fi nafsika haqqan ya. Kemudian yang kedua, hak keluarganya. Yang ketiga,
orang di sekitarnya. Apa maksudnya? Yang pertama, seseorang itu bisa mendapatkan rasa aman jika dia bersikap adil kepada dirinya. Dia punya waktu untuk belajar, oke, enggak berlebihan. Dia waktu untuk bermain, enggak berlebihan. Dia punya waktu untuk istirahat. Dia punya waktu untuk apa lagi? Olahraga. Dia seimbang hidupnya. Waktunya tidur dia tidur, waktunya ibadah dia ibadah, waktunya makan dia makan, waktunya dia olahraga. Jangan sampai gara-gara masalah gadget kita habis waktu di gadget terus. Gara-gara masalah apalagi misalnya bermain, hangout sama teman, habis waktu di situ terus. Jadi harus punya waktu yang adil dan ideal. Baru dapat rasa aman. Makanya orang yang hidupnya pegang gadget terus, itu nggak akan dapat rasa aman dia. Dan dia beranggapan bahwa dengan memegang gadget itu akan mendatangkan rasa aman. Makanya kadang dia itu sudah main games nih ya. Berulang kali gitu ya, dia mencoba untuk chicken dinner nggak dapat tuh gitu ya. Pindah game, ngancurin turret gitu kan. Berharap victory gitu ya, nggak dapat victory-nya juga gitu kan. Lalu dia masih main terus berharap apa? Rasa aman. Karena udah terlanjur nyemplung di situ dia. Semakin dia main bukan rasa aman yang dia dapatkan, justru menjadi semakin gak aman, menyesal, kadang marah. Makanya kadang gamers suka mesoh-mesoh kan. Ya kan? Tit gitu kan omongannya. Nanti kalau diingetin nggak boleh ngomong kayak gitu, dibantah. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa, bukan nabi boy. Nah kan gitu tuh. Iya, jadi secara psikologis kenapa ada orang yang main games, dia itu bukannya semakin lama semakin berhenti, tapi semakin terus dia mau main. Itu bukti kalau kita sedang stres sebenarnya. Dan sedang gak aman jiwanya. Sama kayak orang yang lagi scroll story, scroll short, reels. Itu semakin lama kadang kita semakin stres. Tapi kita gak pengen tuh ngelepasinya. Kenapa? Karena kita kalau berhenti, anggapannya jadi semakin gak aman dan stres. Makanya terus saja. Itu yang bikin kenapa orang jadi kecanduan sama short, sama yang namanya reels dan sebagainya. Dan itu bikin otak kita mengalami yang namanya brain rot. Otak kita nggak bisa berfungsi dengan optimal, sering menerima informasi yang instan, tanpa dasar, tanpa kekuatan ilmiah, tanpa penjelasan yang lengkap. Akhirnya apa, kita jadi males mikir. Sistem memori juga jadi nggak terasah dengan baik. Sistem PVC, prefrontal cortex kita nggak terasah untuk berpikir analisis dan berpikir kritis. Apa dampaknya? Kita jadi kayak orang-orang yang IQ-nya nggak sampai 100 itu kalau suruh mikir. Tell me, Lola. Apalagi kalau kita kecanduan gadget. Sudah semakin rusak PVC-nya. PVC itu prefrontal cortex ini nih, di depan sini nih. Lobus frontal. Ini adalah fungsi eksekutif yang mengatur berpikir kritis, analitik, kontrol diri, kontrol emosi. Kalau ini bermasalah, kontrol diri dan emosi jadi bermasalah. Dan apa yang bisa merusak ini? Overtime, kecanduan. Makanya orang yang kecanduan HP, kecanduan pornografi, itu lambat disuruh mikir. Memorinya jadi bermasalah. Dan yang ketiga, merasa berdosa. Cemas jiwanya. Kok kayak gini enak hidup kayak gini? Kan gak enak kan? Makanya rasa aman ini yang kita harusnya cari. Dalam psikologi, rasa aman itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah basic needs, makan dan minum. Yang kedua, safety needs, kebutuhan rasa aman. Ini hierarki kebutuhannya Abraham Maslow. Yang ketiga, love and belonging, kebutuhan cinta. Baru yang keempat, kebutuhan self esteem, pencapaian. Dia punya goals, mencapai sesuatu, prestasi, self esteem. Baru yang terakhir, yang
paling ujung namanya self actualization. Dia berhasil membuat dirinya bermanfaat, bahagia, sejahtera. Maka orang yang dia belum memenuhi tahapan awal-awal ini kadang jadi orang yang gak produktif. Karena yang produktif tadi yang keberapa? Keempat. Sementara mungkin makan minum udah nih, basic needs. Yang kedua rasa aman dia belum dapat, maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan rasa cinta, merasa dicintai. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengoptimalisasi prestasinya, tujuan-tujuannya, goals hidupnya. Jadi susah. Makanya munculnya jadi futur, jadi malas. Gara-gara rasa aman, kebutuhan cinta nggak terpenuhi. Itu salah satu penyebab kenapa orang futur. Malas. Akhirnya kalau malas pelariannya kemana? Gadget. Makanya penting nih, nomor 1 nih disampaikan oleh Nabi SAW, rasa aman. Yang kedua, rasa aman didapatkan selain memenuhi kebutuhan diri, yang kedua adalah berbuat baik sama orang tua, keluarga kita. Siapapun yang hadir di sini, ikhwan ataupun akhwat, yang hari ini masih bermasalah dengan bapak ibunya, masih sering bertengkar, jarang komunikasi, jarang ngobrol, bahkan jarang ketemu, udah deh, pilihannya 2. Kita mau memperbaiki hubungan itu biar kita tenang, atau yang kedua, kita harus struggling untuk melawan rasa nggak aman dan nggak nyaman kita. Kalau pilihannya nomor 2, pertanyaannya adalah mau sampai kapan kita bertahan kayak gitu? Kita nggak akan maksimal meraih mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, enggak. Maka hari ini kayak gitu punya pasien banyak, dia punya perusahaan, dia punya pekerjaan yang bagus, gajinya besar, tapi dia nggak bahagia sama hidupnya. Itu banyak pasien kayak gitu yang kayak gitu. Dan ketika kayak gitu gali, apa masalah mereka? Masalah mereka adalah sama bapaknya, sama ibunya. Serius. Kayak gitu juga pernah menjadi konselor di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Banyak mahasiswa yang jurusannya passing grade-nya tinggi-tinggi, kedokteran, farmasi, mesin, arsitek, itu bermasalah loh, masuk ke psikologi. Padahal jurusannya keren-keren, orangnya pinter-pinter. Tapi ketika ditanya apa masalahnya, sama kembalinya ke orang tua. Maka sebelum teman-teman terlalu jauh, mumpung masih SMP, masih SMA, coba evaluasi diri kita. Sudahkah hubungan kita sama orang tua itu baik? Sudahkah tiap hari kita mudah memeluk mereka, mencium mereka? Sudahkah lisan ini ringan bilang makasih Abi, Umi, jazakumullah khairan? Ke orang-orang di luar mudah banget bilang jazakallah khairan. Ke ustadznya di sekolah jazakallah khairan. Tapi ke orang tua kita nggak pernah bilang itu. Bukankah kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka sebelum kepada orang lain, ke orang tua dulu. Bilang makasih, peluk mereka, cium mereka. Ini biar kebutuhan cinta terpenuhi, rasa aman terpenuhi, siap belajar di sekolah. Tapi kalau itu enggak kita lakukan, kita akan jadi orang yang bermasalah ini di sekolah. Mungkin jadi tukang bully, mungkin jadi tukang pacaran, tukang bolos, menentang. Itu yang terjadi. Tidakkah kita merasa enggak nyaman dengan semua itu gitu loh. Terus kapan mau berhentinya? Ayo teman-teman, titik balik kita masih panjang ini, ayo. Coba evaluasi, renungi diri masing-masing, bercermin dan berkaca. Sudahkah kita punya hubungan yang baik kepada ayah dan ibu kita? Sudahkah kita bebas mengekspresikan diri kita di hadapan mereka? Sudahkah kita berbakti dan menunjukkan bakti yang besar kepada mereka? Karena ini sumber rasa aman. Para ulama menjelaskan sumber rasa aman. Makanya nggak heran Allah perintahkan gimana? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan rasa aman yang ketiga, didapatkan kalau hubungan sama lingkungannya
sama teman-temannya, sahabatnya, saudara-saudara jauhnya itu baik. Gak suka membuli, berbuat dolim sama orang. Kalau kita punya masalah sama orang, segera memaafkan, menegur duluan, jangan lama-lama mendiamkan sahabatnya. Kita boleh mendiamkan sahabat kita berapa hari? 3 hari. Dalam lanjutan hadisnya, barang siapa yang menegur terlebih dahulu atau mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dialah yang lebih mulia di antara keduanya. Jadi kalau kita bermusuh-musuhan jangan nunggu ditegur, tapi kita tegur duluan. Ini yang lebih mulia. Jadi sama sahabat jangan lama-lama marahannya. Cepat berbaikan, karena ini sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, lingkungan kita sumber rasa aman. Teman-teman bisa praktekkan tips ini sudah teruji secara Islam dan secara psikologis, bisa teman-teman praktekkan itu. Kalau kita punya hubungan yang baik sama diri sendiri, memenuhi hak diri kita, waktunya tidur-tidur, nggak begadang, makan makanan yang baik, istirahat cukup, olahraga cukup, lalu sama orang tua baik, ya, berbakti kepada mereka, menjalin komunikasi yang lekat sama mereka. Yang ketiga sama teman-teman, sama sahabat nggak berkonflik. Kalau berkonflik harus segera diselesaikan. Maka insya Allah kita bisa dapat yang namanya rasa aman. Ini sumber kebahagiaan pemuda, limited edition. Yang kedua baru kesehatan badan, jaga kesehatan badan. Ya, jangan disia-siakan masa muda, rajin olahraga, biar masa ototnya terbentuk, biar yang namanya muscle memory terbentuk juga, bagus sampai tua bisa bertahan itu ya. Kemudian yang terakhir makanan yang cukup. Insya Allah teman-teman makanannya cukup di sini. Itu sudah dapat modal bahagia. Maka ini 3 prinsip bahagia. Apa yang pertama tadi? Rasa aman. Yang kedua? Apa? Kesehatan badan dijaga. 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, as-sihah wal faragh, ya. Sehat dan waktu luang. Yang ketiga apa? Makanan yang cukup. Nah, Kak Yogi sebenarnya pengen cerita tentang masalah pacaran lebih panjang secara ilmiah. Tapi waktunya kayaknya udah nggak cukup nih, udah mau 2:30 ya. Ternyata secara ilmiah, secara diuji pakai MRI, ya, hormon-hormon itu ada fakta unik loh. Tapi mudah-mudahan nanti kita bahasnya di sesi tanya jawab aja, ya. Dan kita langsung buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh dituliskan di secari kertas, kalau malu bertanya langsung. Ya, dan yang akhwat juga sama, dituliskan di secari kertas, nanti bisa dioperkan, dikirim ke depan. Taib, silakan Ustaz. Baik, silakan untuk ada sekitar yang Ikhwan tuh 5 door prize lagi, 5 hadiah lagi, silakan. Nanti pertanyaannya langsung aja ya, to the point, biar mengefektifkan waktu ya. Silakan. Yang Ikhwan dulu 3 orang terlebih dahulu, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Nah, silakan langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya? Oh, sayang ke sahabat. Oke. Sip. Pertanyaannya kita simpan. Langsung dijawab, Ustaz. Bagaimana hukumnya ngomong sayang ke sahabat? Boleh enggak? Ya kalau dalam Islam ya boleh. Enggak ada larangan. Kita nggak boleh melarang sesuatu yang boleh gitu ya. Dalam Islam kan bahkan dikatakan man lam yarham la yurham. Dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana, ya. Ya, yang hadis yang pertama, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Dalam hadis yang kedua, bukan golongan kami orang yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka teman-teman semua ya menunjukkan sayang dalam rangka menunjukkan ini ya rasa syukur kita, ya bersyukur
hadirnya sahabat yang baik, tidak masalah. Tapi hati-hati kalau kata ini diucapkan tapi takutnya bermakna yang berbeda. Nah, ini kan mafhumnya ya, kita umumnya itu kan kadang sayang ini diungkapkan untuk mengungkapkan perasaan yang dalam gitu ya, dalam sebuah ikatan hubungan. Nah kalau ini dikhawatirkan ke arah sana ya dihindari, pakai redaksi yang lain. Ya, misalnya kalau laki-laki, wah lu tuh sohib gua dah begini, sahabat terbaik gua sepanjang masa. Wah, semoga Allah mudahkan kita untuk terus bersama di dunia dan di akhirat ya. Wah, sayang juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau cewek mengucapkan sayang itu biasa gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau akhwat ngucapin sayang ke sahabatnya, karena mungkin secara urf ya, kebiasaan perempuan itu mengucapkan kalimat-kalimat cinta itu dimaknainya umum, biasa, nggak apa-apa. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau khawatir ini sama laki-laki, ini kan kadang laki-laki nggak sedekat itu ekspresifnya. Ya itu dihindari saja, takut nanti dimaknai hal yang berbeda. Tapi hukum asalnya ya tidak masalah mengucapkan kalimat yang baik, kalimat cinta. Terutama misalnya kepada adik kita atau sahabat kita yang lebih muda. Karena Nabi SAW aja mengucapkan kalimat cinta kepada siapa? Sahabat yang bernama Mu'adz. Waktu itu memang masih muda beliau. Disampaikan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Tidak ada masalah. Boleh ya, teman-teman ya. Tapi khawatir dimaknai berbeda, nah ini diganti pakai redaksi yang lebih umum saja, yang dipahami umum. Biasanya laki-laki di Indonesia itu gimana gitu ya, mengucapkan kalimat sayang atau cintanya. Nah ini boleh, karena bahasa cinta itu ada yang namanya word affirmation. Ini menurut Dr. Gary Chapman. Jadi boleh diungkapkan lisan, dan memang kadang beberapa orang dia merasa dicintai, merasa dihargai kalau diungkapkan langsung. Boleh. Terutama ke orang tua ya. Ucapkan sayang, cinta. Dibiasakan biar nggak berat. Kenapa kita hari ini gengsi dan berat? Karena nggak dibiasakan. Biasakan teman-teman. Umi, kakak sayang sama Umi. Misalnya gitu ya. Abi, abang sayang sama Abi, itu biasakan sampai besar, terbiasa nanti insya Allah. Enak kalau sudah terbiasa mengucapkan sayang dan cinta. Taib, mungkin begitu Ustadz Afwan. Silakan Adnan, enggak? Cara membiasakan biar sering ngobrol. Masya Allah, ini bagus sekali pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya ya. Kak Yogi, bagaimana tips membiasakan biar kita lebih cair, lebih mudah untuk ngobrol sama keluarga? Mungkin ada di sini keluarga atau orang tuanya yang jarang ngobrol gitu ya. Gimana ya Kak? Padahal aku tuh pengen banget ngobrol sama orang tua. Nah, cara yang pertama, kita coba masuk dari yang namanya hadiah. Tahadu, tahabu. Orang yang saling memberi hadiah itu saling mencintai. Untuk membuka hati boleh dengan hadiah. Mungkin kita punya uang jajan yang sedikit. Kita tahu ayah kita suka alpukat misalnya. Kita tahu ibu kita suka jeruk misalnya. Kita belikan meskipun gak banyak jumlahnya. Tapi sampaikan, Umi, ini spesial buat Umi. Barakallahu fiik. Gitu aja dulu. Sampai hatinya itu nanti terbiasa. Karena mungkin membiasakan hati ini jauh lebih berat. Ya, dibandingkan mengucapkannya itu. Mengucapkannya mungkin ringan, tapi mengubah. Ya, membiasakan hati ringan dengan kata-kata itu butuh waktu. Yang kedua, coba tunjukkan perhatian dulu. Umi dah makan belum? Abi dah makan belum? Abi capek enggak? Mau enggak aku pijitin? Abi capek enggak? Mau enggak aku buatin teh? Tunjukkan perhatian. Ini adalah langkah kita membangun yang namanya komunikasi. Jadi kalau dalam teori komunikasi gitu.
ditarik dulu perhatiannya, diambil dulu kedekatan hatinya. Yang ketiga, mengucapkan kalimat-kalimat yang positif sebagai pengakuan kebaikan. Makasih Umi, makasih Abi, makasih Ayah, makasih Bunda, makasih Bapak, makasih Ibu. Doakan dia jazakillah khairan, jazakallah khairan. Itu sering. Maka tiga hal ini itu sudah menjadi pembuka untuk orang itu saling nyaman, duduk bersama, kemudian bertukar pikiran bersama. Nah, jadi tiga ini dibiasakan dulu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru di bulan yang ketiga itu kita biasakan. Bunda, aku mau cerita nih. Kak Yogi dulu pertama kali cerita suka dengan lawan jenis itu di usia pokoknya kuliah semester 3. Baru cerita. Bu, saya suka sama ada satu perempuan. Itu baru berani ceritanya, udah semester 3 apa lupa, pokoknya semester 4 apa semester itu, sekitar itu. Enggak dari SMP, enggak dari SMA. Kenapa? Karena Kak Yogi juga termasuk keluarganya enggak banyak cerita dulu. Nah, setelah belajar psikologi, oh itu cara mendekatinya begitu. Nah, jadi sekarang tugas kita membiasakan dulu saja. Kemudian nanti cari topik-topik yang menarik untuk diceritakan. Bisa juga dengan bertanya, Bunda dulu kalau waktu masih muda pernah nggak suka sama lawan jenis selain ayah, misalnya gitu ya? Boleh. Mumpung masih SMP, SMA ini waktu yang tepat untuk memulainya. Nggak ketuaan. Gitu teman-teman ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Kasih hadiah. Kemudian apa lagi yang kedua tadi? Perhatian. Kemudian memberikan pujian kepada mereka. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini yang ikhwan semua Ustaz, yang akhwat? Oh habis ini akhwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Gimana caranya kita tuh sebagai remaja yang mau menjadi remaja yang soleh, remaja yang mendapatkan kebaikan gitu, bisa mengingatkan teman-teman kita ataupun bisa beradaptasi di kondisi di mana banyak orang di sekitar kita tuh udah terbiasa melakukan kemaksiatan. Soalnya emang sempat mengalami beberapa kali emang cukup ribet sama berat dan buat ingetin dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira gimana? Terima kasih, pertanyaannya bagus juga ini, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Jadi kadang hari ini tuh orang yang berusaha mengingatkan kebaikan itu malah diledekin, diceng-cengin nih kan. Wih, si alim nih gitu kan. Ya enggak? Apalagi sama kakak senior gitu kan. Wah, yang punya petakan surga nih gitu kan. Teman-teman, jangan pernah merasa terganggu, jangan pernah merasa malu jika kita dikatain sok alim, sok suci, sok baik, sok solih. Kenapa? Karena itu julukan-julukan yang baik. Kan memang kita dalam hidup nyari kesolihan. Pengen jadi orang yang alim, yang punya banyak ilmu dan mengamalkannya. Pengen jadi orang yang baik, bertakwa. Jadi nggak perlu merasa malu kalau diejek-ejekin kayak gitu. Ya sudah, emang tujuan hidup kita jadi orang yang bertakwa. Dan tugas manusia itu kan mengingatkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya sudah. Kalau mampu mengingatkan dengan lisan, mampu dengan perbuatan. Kalau nggak mampu lisan dan perbuatan, minimal kita mengingkarinya dengan hati kita. Mendoakan orang itu, kita ingkari perlakuannya. Misalnya orang itu nggak sholat, malah bercanda terus, ya. Nah, kita kemudian mendoakan dia agar lebih rajin sholatnya,
Kemudian mengingkari perbuatan bercandanya itu di waktu sholat. Dalam hati itu serendah-rendahnya yang bisa kita lakukan. Nah jadi seperti itu saja, nggak perlu memaksakan diri kita, pokoknya harus berhasil, nggak perlu. Target kita ini kepada Allah, bukan kepada manusianya. Karena yang memerintahkan kita untuk mengingatkan kebaikan dan keburukan Allah. Maka melakukannya karena Allah. Adapun temannya berubah atau enggak, itu urusan yang berbeda. Lalu yang kedua, untuk membuat orang itu lebih mudah dinasehati, itu bisa mengambil hatinya atau mendekatkan diri dengan dirinya. Kita ajak dia makan, kita kasih dia hadiah, itu akan mengikat hatinya, atau dalam psikologi namanya kontrak psikologis. Orang sering dikasih hadiah, diajak makan, dibaik-baikin, lama-lama nanti nggak enak dia menolak nasihat kita. Makanya ada kaidah umum namanya connection before correction. Koneksi membangun kelekatan, komunikasi yang baik, baru koreksi dia. Ini lebih mudah menerima dikoreksi. Kayak teman-teman di sini dekatnya sama Ustadz Fulan atau Ustadz misalnya Abdurrahman, dekat banget sama beliau. Beliau tuh baik, perhatian, dan kita senang sama beliau. Makanya apapun yang beliau bicarakan kita nurut. Tapi giliran ada yang namanya Ustadz Abdullah, ini ustadznya agak nyebelin misalnya. Kan gitu ya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan Ustadz Abdullah, kita malas dengarnya. Maka itulah gambaran connection before correction. Koneksi dulu baru koreksi. Kalau koneksinya udah lekat, udah dekat, kita lebih mudah menerima nasihat dan masukan. Dibandingkan kalau kita itu udah sebel duluan, gak seneng duluan. Maka perbaiki hubungan sama teman kita itu. Kalau sudah baik, ingatkan dia. Mudah-mudahan lebih didengarkan. Tapi kalau kita nggak mau repot, ya udah, tinggal ingetin aja. Dia nerima apa enggak, sudah gugur kewajiban kita sudah. Insya Allah. Lalu tipsnya lagi yang lain gimana? Tipsnya ya jadi contoh aja. Kita mencontohkan yang baik. Nah tadi pertanyaannya bagus. Di tengah-tengah gempuran nih, sosial media yang menormalisasi keburukan, pacaran dinormalisasi. Orang berzina itu sekarang malah pamer-pamer. Ada tuh artis terkenal, mungkin idolanya teman-teman yang akhwat. Depannya J. Jono, oh bukan Jono ya. Bukan. Ya. Ada J beneran, tapi kita nggak akan sebutkan namanya. Itu aktor terkenal loh itu. Tapi dia di podcast dia dengan bangganya, saya udah tidur sama sekian perempuan, coba bayangkan. Ini mengumbar aibnya sendiri yang Allah tutupi. Gak boleh. Akhirnya karena public figure yang menyampaikan, orang terkenal, orang yang punya prestasi di bidang acting, filmnya banyak, bagus, diidolakan banyak wanita, akhirnya jadi standar. Oh itu aja si J aja, dia kayak gitu. Berarti boleh dong. Dia bisa tidur dengan 20 perempuan, saya 2 boleh dong, gitu lama-lama. Adanya normalisasi keburukan. Gara-gara yang menyampaikan public figure. Judi. Judi ditampilkan di podcast terbaik se-Indonesia. Bukan judinya, apa minuman keras. Jadi iklannya. Normalisasi minuman keras kan? Ada kan podcast terbaik di Indonesia kan? Yang kalau nggak salah semboyannya itu open the door gitu kan? Itu kan dulu pakai sampai minuman keras. Itu normalisasi itu. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Orang Ronaldo aja ganti air mineral kok ya. Minum dulu ya. Siu gitu ya. Mohon maaf penggemar Messi, mohon maaf ya. Baik. Ya, apalagi penggemarnya Asnawi, mohon maaf ya. Baik, teman-teman semua, itu ya. Jadi normalisasi sekarang lagi banyak. Intinya nggak semua yang FYP, semua yang banyak followernya, semua yang viral itu pasti
baik. Makanya ada brain root tadi, konten-konten sampah jadi idola gitu loh. Nah, maka teman-teman harus pandai-pandai memilih konten agar tidak terjerumus di brain root dan menormalisasi hal-hal yang buruk. Nah, demikian. Ya, cari konten-konten yang bermanfaat. Kayu Gisi kalau konten lebih suka kontennya ini apa? Yang suka exploring itu loh. Siapa orang Turki itu? Bukan. Apa yang dia masuk ke perut bumi itu ya. Dia berpetualang ke salju yang minus berapa derajat itu, siapa namanya? Rory Chennett ya kan? Nah, ada lagi tuh banyak tuh. Itu knowledge, pengetahuan, wawasan, silakan boleh malahan. Ya, kalau dulu suka Net Geo. Nah, Net Geo juga bagus ya. Yang hewan, yang sosial, culture itu boleh, bagus. Apa wawasan ya, itu malah bagus. Banyak kok konten yang baik sebenarnya. Cuman gara-gara kita lebih banyak terpapar yang FYP, yang viral itu yang kayak gitu, jadinya yang baik-baik ketutup itu. Ya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Amin. Baik, Kak Yogi barangkali saya bacakan aja pertanyaan yang dari Akhwat. Silakan, Ada 3 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab singkat saja karena kurang lebih 5-7 menit. Pertanyaan pertama, bagaimana membangun self branding tetapi tetap menjaga syariat Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengikhlaskan kekecewaan hidup yang sudah kita alami? Dan yang ketiga, jika kakak bisa memberikan nasihat kepada kami, apa nasihat terbaik yang akan kakak berikan? Itu 3 pertanyaannya. Baik. Singkat. Dah teman-teman ya. Kan dijawab dengan singkat kata Ustaz tadi ya. Masya Allah. Ini bercanda Ustaz ya. Tolong jangan dianggap serius Ustaz. Taib. Yang pertama adalah bagaimana self branding atau personal branding. Tapi kita tetap sesuai koridor syariat. Yang pertama adalah bukan hal yang salah kalau kita ini ingin menjadi orang yang berpengaruh atau punya power untuk mempengaruhi, influence. Makanya ada istilah influencer kan. Tapi ingat, menjadi orang yang dikenal banyak orang, itu resikonya, konsekuensinya berat. Dalam psikologi sendiri, banyak orang yang terkenal itu akhirnya membangun yang namanya persona. Dia justru menampilkan dirinya yang tidak jujur. Gara-gara selalu ingin dilihat baik dan perfect di depan kamera. Aslinya berantakan. Ini gara-gara star syndrome. Jadi ujian orang yang terkenal itu nggak mudah teman-teman. Banyak akhirnya dia memanipulasi dirinya menjadi orang yang nggak jujur sama dirinya. Di sosial media dia kelihatan bahagia dan senyum, kehidupan nyatanya susah dan merana itu banyak. Makanya kalau kita bicara personal branding, kita harus nentuin dulu apa nih manfaatnya. Segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim harus ditimbang dari manfaat. Kayogi yang ikhwan misalnya, saya pengen memberikan manfaat ke orang untuk orang-orang itu punya wisata wawasan wisata kuliner yang halal misalnya gitu ya. Ya maka silakan bentuk branding teman-teman ya di bidang kuliner yang halal. Nggak perlu nunjukin makan mukbang, makanannya banyak terus bilang gini, makan seadanya aja ya gitu ya. Bismillah. Tapi makannya berlebih-lebihan. Ini nggak sesuai dengan syariat. Berbuat mubadir kan? Nggak boleh. Atau makan dengan berlebih-lebihan, makan banyak mukbangnya. Ini berarti salah personal brandingnya. Kak Yogi, tapi itu yang diinginkan penonton. Loh, kita itu influence loh, mempengaruhi. Bukan orang yang dipengaruhi sama penonton. Bukan hidup kita yang diatur penonton. Kita yang justru mempengaruhi penonton. Kita yang make the wave. Kita yang bikin ombaknya, bukan ikut ombak. Kalau influencer ikut ombak, ya bukan influencer dia. Influencer itu create the wave. Bukan flow the wave. Jadi kalau teman-teman mau jadi influencer, mampu nggak create ombak? Itu tantangannya. Mau jadi influencer yang islami,
Sebelum makan baca bismillah. Nunjukin adab makan yang baik tangan kanan. Tapi gimana caranya? Itu teman-teman yang harus mikirin tuh. Jangan sampai kita nanti malah jadi personal brandingnya jadi manipulatif, pura-pura. Yang kedua malah justru ngikutin ombak, jadinya malah terpengaruh. Itu kendalanya. Maka tentuin dulu targetnya mau apa, lalu kemudian teman-teman idealis aja dengan cara teman-teman. Kalau itu emang baik, asik, nyaman, teman-teman akan punya branding atau dikenal oleh orang sebagai oh ini loh food vlogger yang islami itu namanya misalnya Zaid dari Al Irsyad. Wah, misalnya gitu ya. Wah Zaid, barakallahu fiik ya. Iya, jadi influencer itu atau konten kreator itu adalah orang yang create. Contohnya ada orang nih, dia nampilin video orang lain. Wih keren banget, wah reaction. Itu bukan konten kreator. Itu pencuri konten orang. Jujur aja, loh iya. Itu kan konten orang yang dia react. Apa konten kreatornya apa? Kalau cuman hahu ketawa, ngomong kasar kan semua orang bisa itu kayak gitu. Jadilah konten kreator, public figure ya, personal branding itu yang positif. Tapi nggak laku Kak, tenang aja. Teman-teman tetap akan punya masa dan tempat asalkan konsisten dan niatnya udah benar dari awal. Karena kata kunci dari konten kreator itu adalah konsisten. Karena yang namanya branding itu nggak cepat membentuknya. Butuh konsistensi untuk menjadi sebuah branding tertentu. Kecuali teman-teman nebeng branding yang lainnya, itu cepat naiknya. Ya, teman-teman brandingnya nebeng konten kreator yang udah gede. Nah, atau nyerang konten kreator yang gede. Nah, itu cepat juga naik tuh, tapi negatif kan naiknya. Gitu. Terserah teman-teman mau gimana. Untuk konten kreator ya. Dulu Kak Yogi belajar banyak tentang personal branding ketika Kak Yogi jadi dosen ngajar tentang personal branding. Intinya adalah teman-teman jadi diri sendiri, apa yang teman-teman suka dan gak perlu jadi orang lain atau diatur-atur sama orang lain. Karena menjadi diri sendiri, suka belajar sesuatu, menjadi jujur itu kunci yang baik untuk menjadi seorang influencer. Influencer itu gak negatif loh, maknanya positif loh. Influencer kan yang mempengaruhi. Nabi Muhammad SAW itu influence, mempengaruhi. Karakter pemimpin salah satunya adalah influence, mempengaruhi. Gitu. Kemarin di Lampung ada keramik trotoar yang warnanya berantakan, benar nggak? Bagus sih, tapi kadang nggak efektif kan. Lalu dikritik sama salah satu influencer, Abdul Rashad, ya kan? Karena dia punya masa dan dia dikenal konten kreator yang cukup baik juga sebenarnya. Akhirnya apa? Gara-gara dia mengkritik itu, sekarang dirubah tuh. Artinya sepowerful itu influencer itu sebenarnya. Kalau digunakan pada hal-hal yang baik. Masya Allah ya. Silakan, boleh personal branding. Oh panjang Ustaz ya, kepanjangan ya. Yang kedua apa Ustaz? Sedikit-dikit aja nih, singkat. Yang kedua tadi, apa teman-teman? Bagaimana mengikhlaskan kekecewaan hidup yang sudah kita alami? Bagaimana mengikhlaskan kekecewaan hidup yang sudah kita alami? Ya tentunya banyak berdoa teman-teman. Karena tanpa berdoa kita nggak akan pernah kemana-mana. Berdoa kepada Allah agar kita bisa diberikan kesabaran. Karena di antara makna sabar itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ridho. Jadi bisa ridho sama apa yang kita alami meskipun menyakitkan. Berdoa. Kemudian yang kedua, menghadapi rasa takut itu. Kita pernah dikecewakan sama teman, dikecewakan sama keluarga dan sebagainya. Hadapi dan terima itu. Seperti halnya kalau kita takut sama ular misalnya, hadapin. Ketemu ular di kandang, bukan berarti king cobra kita hadapin gitu ya. Enggak. Ular di kandang nih, kita lihat, enggak takut lagi sampai megang nih. Nah, biar kita enggak terlalu berlebihan takut sama ular, misalnya contohnya gitu. Ataupun fobia yang lain misalnya. Sama, ketidakterimaan kita pada kondisi yang menyakitkan, itu menghasilkan rasa takut dan bahkan trauma. Dan di antara cara menghadapi takut dan trauma itu menghadapi sumber ketakutannya. Tapi yang realistis ya, sumber ketakutan yang realistis. Tadi apa sih kita takutnya? Oh sama bapak misalnya sama ayah.
Ya maksudnya jangan dihindari ketemu ayah. Ayah jangan lupa makan ya. Ayah makasih ya. Itu ngadepin. Karena susah bagi orang yang trauma sama ayah untuk ngucapin satu kata aja susah. Gitu teman-teman ya. Trauma dia sama apa atau kejadian gak menyenangkan apa, intinya berusaha menghilangkan rasa takut terhadap hal itu. Hadepin, terima. Yang ketiga, fokus sama target-target positif kita apa. Jangan sampai gara-gara kita itu punya kekecewaan dan rasa takut tertentu, kita jadi gak produktif. Kalau sampai nggak produktif, maka ini bisa berkembang menjadi PTSD, itu gangguan mental. Makanya harus produktif. Bisa apa, mau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang laki-laki mau belajar renang, mau main bola ya. Sampai skillnya dikuasai. Produktif. Mau belajar matematika lebih jago, fisika lebih jago, silakan. Intinya jangan sampai kita nggak produktif kalau kita punya rasa sakit yang tertinggal. Nah itu teman-teman ya beberapa caranya. Kemudian terakhir nasihat untuk teman-teman semua. Maka teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat yang Nabi SAW sampaikan kepada seorang pemuda yang bernama Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, beliau sampaikan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Teman-teman, ini nasihat yang amat agung. Di mana pemuda diberikan nasihat untuk menjaga Allah. Artinya bertakwa kepada Allah, menjaga dari hal-hal yang buruk yang dibenci oleh Allah, dan semangat mengerjakan hal-hal yang baik. Kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jangan ke yang lain. Sembahlah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu hal yang lain. Nah mungkin demikian nasihat Kak Yogi. Semoga kita semua bisa mengambil faidah atau manfaat yang banyak dari sesi diskusi kita di siang hari ini. Dan setelah ini mudah-mudahan teman-teman ada insight kira-kira apa yang ingin dilakukan. Yang pertama, jaga tujuan kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kehilangan identitas seorang muslim yang baik. Bangga menjadi seorang muslim. Yang kedua, coba teman-teman ingat tadi bagaimana kita mewujudkan rasa nyaman dan bahagia dalam diri kita. Karena bahagianya diri kita itu penting dengan mewujudkan rasa aman, badan yang sehat, dan makanannya yang cukup, yang baik tentunya ya. Yang paling penting sebenarnya rasa aman, sehingga teman-teman memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungan dengan orang tuanya dan lingkungannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ubur-ubur ikan lele. Enggak usah ya, baik. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, teman-teman semua terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan ke Ustadz. Baik, itu barangkali yang bisa kita diskusikan untuk kesempatan kali ini. Sebetulnya banyak banget pertanyaan Kak Yogi yang mungkin mudah-mudahan bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk bermuajahah, bertemu kembali dengan Kak Yogi dan juga dengan teman-teman Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Barangkali itu yang bisa disampaikan, materi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Kak Yogi yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.